Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua tetap di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini manusia tidak yakin kepada Tuhannya, ya termasuk saya. Seluruh manusia selama ini tidak yakin kepada Tuhannya. Jadi apa maknanya seluruh manusia? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti kedatangan kematian. Itulah tanda bahwa seluruh manusia selama ini tidak yakin kepada Tuhannya. Bagaimana dikatakan tidak yakin kepada Tuhannya? Karena seluruh manusia termasuk diri saya selama ini, manusia hanyalah yakin, manusia hanyalah iman, manusia hanyalah takwa kepada dirinya sendiri, kepada hawa nafsunya sendiri, dan mentuhan-tuhankan hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya. Terbukti selama ini kita hanyalah mengesahkan diri manusia kita sendiri. Kita selama ini hanyalah mentauhidkan diri manusia kita sendiri, yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita, di hati kita. Karena itulah manusia selama ini termasuk saya tidak yakin kepada Tuhannya. Kenapakah dikatakan manusia tidak yakin kepada Tuhannya? Karena manusia belum mengenal Tuhannya. Yang dikenal oleh seluruh umat manusia hanyalah ia mengenal dirinya sendiri. Maka dari itu, bagi manusia yang menginginkan atau manusia yang berkeinginan mengenal Tuhannya, maka dia manusianya harus mengenal dirinya, harus berani menerobos dirinya. Bila tidak berani menerobos diri manusianya, maka manusianya tak akan pernah mengenal Tuhannya. Manusia tak akan pernah bisa berjumpa Tuhannya bila dirinya, bila hawa nafsunya masih berposisi sebagai dinding-dinding pemisah antara hamba dan Tuhannya. Ketika hawa nafsunya masih menjadi dinding-dinding penghalang bagi manusia agar ketemu Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia wajib atau berani menerobos dirinya sendiri. Makna menerobos dirinya sendiri itu yang bagaimana? Makna manusia harus berani menerobos iman yang ada di dalam dirinya, harus berani menerobos takwa, keyakinan, kepercayaan yang ada di dalam dirinya. Manusia wajib menerobos yang esa,
yang tunggal, yang ditauhidkan di dalam hatinya, yakni ia mengesahkan, menunggalkan, mentauhidkan hawa nafsunya, harus diterobos. Makna menerobos adalah harus mengalahkannya. Karena peperangan yang tertinggi, peperangan yang teragung, yaitu bisa mengalahkan hawa nafsunya, bisa mengalahkan dirinya sendiri, sehingga ia bisa bertemu Tuhannya. Bila kita tak bisa mengalahkan diri, maka kita selamanya akan selalu dan selalu menjadi budak-budaknya iblis, budak-budaknya setan, budak-budaknya hawa nafsu. Maka selamanya pun kita akan selalu menjadi rasul-rasulnya hawa nafsu, utusan-utusannya hawa nafsu, pesuruh-pesuruhnya hawa nafsu, sehingga kita selalu dan selalu jatuh di dalam kesyirikan, jatuh dan jatuh di dalam persekutuan, yakni hati selalu dan selalu mensekutukan Tuhannya dengan dirinya di hatinya. Jadi manusianya akan diazab dan disiksa dengan dirinya sendiri. Bahan bakarnya adalah dirinya sendiri, api-apinya adalah dirinya sendiri. Bahwa neraka itu bahan bakarnya adalah dari badan dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah api-api neraka itu. Maka manusia seluruhnya, agama apapun, golongan apapun, aliran apapun, wajib berani menerobos dirinya sendiri agar bertemu dengan siapa Tuhan yang menciptakan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jalan untuk menerobos diri manusia kita dengan apa bekalnya? Bekalnya adalah dengan kerelaan, keridhoan. Kembalilah ke asal usulmu. Kembalilah pelajari sejarah-sejarah dirimu sendiri. Itulah cara menerobosnya. Jadi sejarah kita itu dulu kita ini datangnya dari mana? Seluruh manusia datangnya dari zat Tuhannya. Seluruh manusia datangnya dari asma Tuhannya. Seluruh manusia datangnya dari af'al Tuhannya. Seluruh manusia datangnya dari sifat Tuhannya. Jadi seluruhnya zat, sifat, asma, af'al yang terjadi pada diri manusia, itulah tanda-tanda kenyataan zat, sifat, asma, af'al Tuhannya. Maka dari itu kita wajib kembali dan kembali menelusuri sejarah kita. Seumpama saya 50 tahun yang lalu, dari mana saya berasal, dari mana saya terwujud, dari mana saya hidup. Di dalam ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Jadi siapakah Tuhan yang harus kita jumpai? Siapakah Tuhan yang harus kita temui? Siapakah Tuhan yang harus kita kembali kepadanya? Yakni dialah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita ini loh Tuhanmu. Jadi kita wajib menerobos hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, supaya kita bisa berjumpa dengan uripe Allah.
Jadi beranikanlah dirimu menerobos dirimu sendiri. Jadi beranikanlah dirimu untuk menumbangkan dirimu sendiri. Jadi beranikan dirimu untuk mensingkirkan dirimu sendiri agar kita tidak tersesat lagi di dalam bertuhan, agar kita tidak syirik lagi di dalam bertuhan. Selama ini kita tersesat, selama ini kita syirik, tapi tanpa kita sadari bahwa kita selama ini masih syirik, masih kafir syirik di sisi Allah. Kenapa? Karena kita selama ini tidak berani menerobos diri kita sendiri. Kita tak berani menumbangkan diri kita sendiri. Kita tak berani menyingkirkan keesaan. Kita tidak berani mensingkirkan ketauhidan, ketunggalan yang ada di dalam hati kita, yakni keesaan, ketauhidan, ketunggalan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Kita selama ini tak berani mengusirnya, kita tak berani mensingkirkannya, kita tak berani untuk memeranginya. Karena itulah selama ini manusia tidak pernah yakin kepada Tuhannya. Manusia hanyalah yakin kepada hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu teroboslah terus. Agar apa? Agar kita tahu kemana kita harus pulang. Jadi bagi sahabat-sahabat yang belum mengikuti bimbingan baiat, ya belajarlah sendiri dengan menghening-heningkan diri, mensunyi-sunyikan diri, memalam-malamkan diri. Akan tetapi kuncinya jangan merasa kita yang mengheningkan diri, jangan merasa kita yang memalamkan diri, jangan merasa kita yang menyepikan diri itu. Bila kita yang masih merasakan melakukan itu semua, maka semuanya ya hanya sia-sia saja. Belajarlah sendiri, nikmatilah sendiri, karena kajian di YouTube Uripi Allah ini gratis. Tak ada pungutan apa-apa, tak ada biaya apa-apa, gratis, tis. Silahkan belajar sendiri, dan kami hanya menyediakan bagi orang-orang yang ingin melewati jalan tol sehingga kita mendahului al-maut, maknanya mutu qabla antal maut, yakni kita melewati jalan tolnya supaya kita lekas tahu siapa diri kita ini tanpa perang-perang lagi. Bagi yang masih suka berperang-perangan, ya silakan belajar sendiri sampai menemukan kemenangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tumbuhkanlah keyakinan diri kita terhadap Tuhan dengan cara hancurkan dirimu supaya kita tidak yakin lagi kepada diri kita sendiri, supaya kita tidak yakin lagi kepada hawa nafsu kita sendiri, sehingga hanya Allah lah yang ada. Maka itulah la ilaha illallah, itulah agamanya para nabi dan agamanya para rasul, dan itulah agamanya Allah yang dikehendaki kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi agama Allah itu maknanya bagaimana? Agama Allah itu ketika manusianya sudah selamat pulang kepada Allah. Ini yang dimaksud innad dina indallahil Islam. Selamatnya hati manusia kepada Tuhannya. Lalu bagaimana dengan agama Islam? Meskipun kita memeluk agama Islam yang katanya innad dina indallahil Islam, Islam yang kita peluk selama ini kan hanya Islam nama Islam. Ya percuma dan sia-sia saja bila kita selama ini hanya nyembah nama, hanya nyembah Islam.
Sementara hati kita tidak kita pedulikan keselamatannya kepada Allah. Kita memeluk agama Islam, selama ini kita merasa paling benar sendiri dengan keislaman kita. Buat apa itu semua bila hati kita saja belum Islam, belum selamat, pulang ke sisi Allah. Memeluk agama Islam tapi hati kita tidak yakin pulang dengan selamat kepada Allah yang telah menciptakan kita. Apakah itu disebut Islam di sisi Allah? Loh ya, bukan Islam di sisi manusia. Kalau Islam di sisi manusia kan Anda sudah tahu sendiri, yang dikaji di sini adalah Islam di sisi Allah. Selamatnya hatimu dari dirimu, di hatimu, sehingga yang ada hanya Allah. Itulah inna dina indallahil Islam. Dan disitulah puncak-puncaknya keyakinan manusia kepada Tuhannya ketika manusianya sudah binasa. Binasa itulah keyakinan, binasa itulah Islam indallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.